Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Seluruh Dewan Guru Pondok Pesantren Nurul Muhibbin, wabil khusus santri takhasus Pondok Pesantren Nurul Muhibbin, Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, para santri takhasus yang kami cintai. Pertama-tama dan utama, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat anugerah yang tidak bisa kita hingga, yang selalu dicurahkan kepada kita. Di antaranya nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, yaitu nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap kepada Allah dengan bersyukur nikmat tersebut. Allah selalu tambah nikmat itu. Allah selalu tambah nikmat itu hari demi hari sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa kita bersalawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Yang mudah-mudahan dengan salawat itu kita akan mendapat syafaat beliau yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para santri takhasus sekalian yang kami cintai, sekarang kita sudah masuk di bulan Rabiul Tsani atau bulan Rabiul Akhir. Yang artinya bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berakhir. Namun tidak ada larangan, tidak ada halangan untuk selalu memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapanpun, di bulan apapun, mengingat lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sesuatu yang mulia, merupakan selalu sesuatu yang sangat agung, karena kita mengingat kelahiran sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri takhasus kalian yang kami cintai, mengingat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan salah satu tanda cinta kita kepada beliau.
tidak bisa dipungkiri. Ingat dengan kelahiran beliau, itu salah satu daripada tanda cinta kita kepada beliau. Seperti orang yang cinta kepada anaknya, dia akan ingat hari kelahiran anaknya. Orang yang cinta kepada orang tuanya, dia akan ingat hari kelahiran orang tua. Dan di situ dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perlu kita ingat. Bukan hanya di bulan Rabiul Awal. Jangan hanya di bulan Rabiul Awal ingat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian berarti setahun itu cuma sebulan ingat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hendaknya selalu kita ingat di tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari. Sebagai bentuk daripada cintanya kita kepada beliau. Orang yang kada cinta kepada beliau, jangankan ingat kelahiran Nabi, perintah Nabi jangan diingat, apalagi hari kelahiran Nabi. Walaupun itu belum cukup bagi kita hanya dengan ingat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum cukup, tapi ini merupakan satu awal, satu pertanda ada rasa cinta kita kepada beliau. Dan apabila kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti beliau pun cinta kepada kita. Beliau pun pasti sayang kepada kita. Para santri takhasus sekalian yang saya cintai. Tetapi yang lebih penting daripada sekedar ingat kelahiran beliau, yang lebih penting daripada sekedar mengingat kelahiran beliau, menjunjung perintah beliau, menjauhi yang dilarang beliau, itu jauh lebih penting lagi. Walaupun kedua-duanya penting, tapi lebih penting kita menjunjung perintah beliau dan menjauhi larangan beliau. Coba kita banding, kita berisi anak. Anak ini selalu mengadakan selamatan kelahiran kita. Bila tanggal kelahiran kita, inya berselamatan. Tanggal kelahiran kita, inya baruhan. Kita pasti sayang. Tapi lebih sayang lagi kita seandainya anak ini selalu taat dan patuh kepada kita. Lebih cinta lagi kita kepada anak kita yang selalu menjunjung perintah kita, menjauhi larangan kita. Kalau santri takhasus yang saya cintai, bisa anak misalnya dua. Anak yang pertama bila hari kelahiran kita, wahnya baruhan habis-habisan. Nyembeli sapi, nyembeli kambing, nyembeli itik ayam, undang baruhan hari kelahiran kita. Tapi kadang masih kita tagur. Tapi kadang menjalankan apa yang kita suruh.
tapi kada menjauhi yang kita larang. Tapi kalau soal urusan mengingati hari lahir kita, nomor satunya. Jadi kita nak tukarakan pang ini rendak nak jangan kasih itu kada kawa bae kasih itu. Tapi kalau urusan memperingati lahir kita, nomor satu. Nah ini anak pertama. Anak yang kedua, ini kata tahu hari lahir kita. Dia belajar kita, nak ini lakas. Jadi kita nak jangan ini ampi. Mana ketujuhnya kita? Mana senangnya kita? Abah nakain lapar tukarakan nasi, lakas tukarakan nasi. Abah nakain nak ada berduit, baru duit akas memberi duit. Tapi nya kada bisa mengingati ulang tahun Abah, kada bisa mengingati hari lahir Abah. Tapi apa keperluan Abah, apa yang disuruh Abah dilaksanakannya, yang dilarang Abah dijauhinya. Ini anak nomor 2. Mana ketujuhnya antara dua anak itu? Ini kalau soal ulang tahun kita, nyembeli kambing, nyembeli sapi. Tapi kita kelaparan, kada tahu menahu. Kita suruh, kada maasi. Kita larang tatap digawinya. Mana ketujuhnya kita? Nah, kada jauh dengan itu. Kada jauh dengan itu. Kalau kita selalu menjunjung perintah Rasul, selalu mengamalkan apa yang beliau ajarkan, menjauhi apa yang beliau larang. Walaupun kita kada maulid, Nabi senang kepada kita. Ini kada terbaruhan maulid Nabi. Cuma kalau sembahyang berjamaah nomor 1, baca Quran nomor 1, bersedekah nomor 1. Tapi nya kada soh maulid. Nang saya gong ini kalau maulid habis-habisan. Tapi kada tahu di anak yatim, kada tahu di minum keras, kada tahu di barang haram, hantam terus. Mana ketujuhnya? Nah, andai kata dua pilihan itu, yang idealnya memang yang paling baik, yang kita harapkan, yang kita selalu minta kepada Allah, bahwa kita orang yang selalu ingat lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekaligus kita menjunjung apa yang diperintah Nabi dan menjauhi apa yang dilarang. Mudah-mudahan kita masuk golongan yang ketiga ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, para santri khusus kalian yang saya cintai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan bulan Rabiul Awal. Pendapat mayoritas ulama. Ada 3 sosok yang tidak bisa lepas pada bulan Rabiul Awal. Siapa 3 sosok itu? Pertama, sosok yang bernama Abdullah. Yang kedua, sosok yang bernama Aminah. Yang ketiga, sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 kesatuan yang tidak bisa lepas satu dengan yang lain. Abdullah, Aminah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tokoh sentral bulan Rabiul Awal. Abdullah apa artinya? Abdullah, Abdalul Asma Abdullah,
paling afdal nama itu Abdullah. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Hamba Allah. Apa arti hamba? Apa arti hamba? Orang yang seluruh hidupnya ini mengabdi kepada Tuannya. Orang yang tidak punya harta benda, orang yang tidak memikirkan apa-apa selain untuk Tuannya, itulah hamba. Kalau ada manusia yang jadi hamba, kita lihat di kitab-kitab fikih bicara masalah hamba. Adakah hamba punya rumah? Tidak ada. Adakah hamba punya unta? Tidak ada. Adakah hamba punya mobil? Tidak ada. Mobil hamba, iya mobil tuannya. Rumah hamba, rumah tuannya. Tidak ada punya sesuatu hamba ini. Semua milik tuannya. Nah, Abdullah, orang tua Nabi kita ini, Abdullah hamba Allah. Artinya apa? Beliau tidak punya apa-apa. Semua punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beliau kerjakan, yang beliau pikirkan, yang beliau renungkan, semua untuk Allah. Itulah hamba. Adalah hamba berpikir sugih, adalah hamba berpikir kanyang, adalah hamba berpikir, semua pikirannya adalah Tuannya. Nah, ini Abdullah. Kalaupun dia tidur, agar badannya sihat untuk mengabdi kepada Tuannya. Kalaupun dia makan, dia kenyang, bertenaga, bisa mengabdi kepada Tuannya. Semua untuk Tuannya. Nah, itulah Abdullah, hamba Allah. Tidak ada untuk kepentingan diri sendiri sedikit pun, selain untuk kepentingan Tuannya. Abdullah. Ini orang tua Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Segala hidupnya semuanya untuk Allah. Kalaupun dia kenyang, dia sehat, bisa mengabdi kepada Allah. Kalaupun dia tidur, dia istirahat agar bisa lebih giat bekerja untuk Allah. Ini Abdullah, orang tua Nabi kita. Tidak ada untuk kepentingan dirinya selain hanya untuk mengabdi kepada Tuhannya. Dia selalu berpikir, selalu berusaha bagaimana menyenangkan Tuhannya, membahagiakan Tuhannya, memuliakan Tuhannya, mengagungkan Tuhannya. Itulah Abdullah, orang tua Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini laki-lakinya Abdullah. Perempuannya siapa? Aminah. Apa arti Aminah? Aminah artinya orang yang aman. Orang yang aman. Aminah. Aman matanya daripada melirik selain suaminya. Aman tubuhnya daripada mengabdi kepada suaminya. Aman pikirannya daripada memikirkan selain suaminya. Aman berhiasnya selain untuk suaminya. Ini Aminah. Nah, dari pasangan yang demikian lahirlah seorang laki-laki mulia, laki-laki agung yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad apa artinya? Orang yang sangat dipuji, disanjung. Ini tiga kesatuan. Artinya apa?
kalau kita ingin jadi Muhammad, kalau kita ingin jadi orang yang dipuji, kalau kita ingin jadi orang yang disanjung, jadi orang yang selalu dikenang sepanjang masa, kawinkan Abdullah dan Aminah dalam diri kita. Kawinkan Abdullah dan Aminah dalam diri kita. Kalau Abdullah dan Aminah kita kawinkan dalam diri kita, kita akan jadi Muhammad, kita akan jadi orang yang dipuji baik dunia maupun akhirat. Para santri takhasus kalian yang saya cintai, jadilah kita Abdullah. Sembahyang kita untuk Allah, puasa kita untuk Allah, tidur kita agar kita sehat mengabdi kepada Allah, makan kita agar kita kenyang bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bekerja kita untuk memakmurkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua apa yang kita kerjakan untuk keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang demikian pasti aminah, pasti aman. Dia kada akan khianat kepada orang lain. Dia kada akan culas kepada orang lain. Nah, kalau dua itu ada dalam diri kita, kita pasti jadi Muhammad, jadi orang yang dipuji baik dunia maupun akhirat. Para santri takhasus yang saya cintai, Abdullah nama, tapi jangan hanya sebatas nama, jadikanlah makna dari itu. Biar kita kada punya nama Abdullah, tapi yang penting makna kita adalah makna Abdullah. Walaupun nama kita bukan Aminah, tapi maknanya ada dalam diri kita. Kita akan pasti jadi Muhammad. Walaupun Muhammad bukan nama kita, tapi kita adalah hakikat daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri tahsus kalian yang saya cintai, Maulid Nabi selalu kita laksanakan, selalu kita ingat, selalu kita syukuri sebagai nikmat yang paling agung yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai di situ. Jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini teladan kita. Jadikanlah contoh kita untuk menjadi hamba yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk demikian mungkin kita tidak bisa sekaligus jadi orang yang baik, tidak bisa sekaligus kita menjadi Muhammad, tapi ada tadrij, ada tahapan-tahapan. Bertahaplah kita sejak dini, jangan nunggu waktu nanti, jangan nunggu waktu kaina. Sejak dini, sejak sekarang sudah kita program diri kita akan menjadi Muhammad. Ikuti. Sampai sekarang tafakkur, pikirkan ajaran apa, bimbingan apa yang sudah kita ikuti dari beliau. Nabi nyuruh A, sudahkah kita laksanakan A? Oh sudah, alhamdulillah, istiqamahkan itu. Rasulullah nyuruh kita B, kita periksa diri kita, sudah apa belum? Oh sudah, tapi belang kambingan. Muwazabahkan ini, kekalkan. Jadi kita mesti ada target. Sebelum aku mati, targetku seluruh apa yang diajarkan Nabi SAW akan kuikuti. Seluruh apa yang diajarkan Nabi kepadaku akan kuturuti.
Itu niatku sekarang. Walaupun belum semuanya, tapi harus ada kemajuan-kemajuan dalam hidup kita. Dulunya belum pernah membaca subhanallahil azim wa bihamdi, padahal ini sunnah Nabi, sehari sekian kali sehari. Nah, sejak sekarang aku baca subhanallah wa bihamdi 100 kali sehari. Dan ini ku pertahankan sampai akhir hayatku sebagai bukti aku mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu sunnah Nabi kita kerjakan. Seiring tua umur kita, bertambah umur kita, semakin banyak sunnah beliau yang kita ikuti. Walaupun kita habis umur, belum semua sunnah kita ikuti, tapi kita akan dicatat sebagai orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebabnya? Karena niat kita sudah punya dan gerakan kita ke sana sudah terlaksana. Kalau niat saja tapi kada jalan tuh mahayal ngarannya. Tuh kada masuk kenapa-napa. Kena aku hendak beramal 100, kena aku hendak beramal ini kena sekian, kena aku hendak ini kayak Nabi. Bila mulailah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para santri harus kalian yang saya cintai. Jadi sejak dini, sejak sekarang kita introspeksi diri kita, sunnah-sunnah apa yang sudah kita jalankan. Oh sudah sini, sudah ini sudah, ini sudah. Oh ini belum. Nah ini belum. Bila kira-kira mulai yang belum. Bikin jadwal, bikin target. Bukan hanya pandai bikin target dunia. Aku tahun 2025 harus punya duit 100 juta. 2030 harus punya 1 miliar. Target dunia. Tapi target akhiratmu mana? Ini harus jadi perhatian khusus kita sebagai bukti kita mencintai, mengikuti baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang ingin pengasuh sampaikan dalam kesempatan ini kepada para santri tahassus kalian. Dan kalian santri tahassus, santri yang saya banggakan, yang saya cintai, sebentar lagi kalian akan selesai belajar di pondok pesantren ini, maka pelihara waktu yang tersisa ini baik-baik. Jaga waktu yang tersisa baik-baik dan akhiri di pondok pesantren dengan kebaikan. Akhiri di pondok pesantren dengan prestasi. Itu yang perlu. Jangan sampai kalian jadi orang yang su'ul khatimah. Jangan sampai jadi yang su'ul khatimah. Orang yang tahassus tahu-tahu diberhentikan dengan tiada hormat. Paling mengerikan, paling khawatir ini. Jangan-jangan ini tanda akhir hidupnya su'ul khatimah. Waktu kalian tidak panjang lagi di pondok pesantren, hanya tinggal menghitung bulan. Sekian tahun sudah kalian habiskan di pondok pesantren dengan baik. Tinggal sedikit lagi. Bila kalian selesai tahassus, kalian husnul khatimah. Kalian akhiri menuntut ilmu di pondok pesantren dengan kebaikan, dengan prestasi yang baik. Itulah yang diharapkan oleh pengasuh dan para pengajar yang lainnya. Demikian yang dapat pengasuh sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita untuk selalu mendekatkan diri kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.